Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah Allah mengasihi kita. Yeremia 31 ayat ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Saudara, kasih Allah adalah kasih yang kekal kepada manusia. Tuhan bukan hanya mengasihi kita dengan sempurna. Kasihnya juga tidak pernah berubah dan tidak pernah berkesudahan. Sama seperti pribadinya yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kalau dulu dia mengasihi kita, sekarang dia pun mengasihi. Begitu juga dengan nanti, dia akan tetap mengasihi kita. Katakan amin. Kasih Allah berbeda dengan manusia. Kasih Allah itu kekal. Sementara kasih manusia berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi. Tuhan mengasihi kita dengan kasih kekal. Apa yang dimaksud dengan kasih kekal? Sederhana, kasihnya tidak bertambah, tidak berkurang, tidak berubah, dan tidak berkesudahan. Katakan amin. Lalu pertanyaannya muncul, kenapa kasih Tuhan tidak bertambah dan tidak berkurang? Jawabannya sederhana, karena Dia sudah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, yang Dia tunjukkan dengan cara memberikan Yesus kepada saudara dan saya, kepada kita semua. So, tidak ada yang dapat kita lakukan yang dapat membuat kasihnya bertambah. Sebaliknya, tidak ada yang dapat kita lakukan untuk membuat kasihnya berkurang juga. Mari kita sadari dan mengerti bahwa tidak cuma mengetahui bahwa Allah mengasihi dan mengubah kita dengan kasih yang kekal. Apa yang kita ketahui tidak mengubah kita, namun apa yang kita sadari dapat mengubah hidup kita. Kasih yang kekal adalah kasih Bapa Surgawi. Mari kita mengasihi Tuhan kita dengan sepenuh hati kita, karena kita telah terlebih dahulu dikasihinya dengan kasihnya yang kekal. Katakan amin. Nah saudara, banyak orang mengalami masalah, lalu berusaha mencari solusi, cari jalan keluar, tapi tidak menemukan. Mereka ingin mendapat ketenangan, tapi tidak mendapatkan. Nah, ketika sulit menemukan jawaban, kecenderungan manusia ialah menyalahkan dirinya sendiri, yang bisa berujung pada keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, bagaimana mengatasi persoalan ini? Kita lihat Allah memilih bangsa Yahudi untuk menjadi agen keselamatan dunia. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa seluruh orang Yahudi akan diselamatkan. Hanya mereka yang percaya akan diselamatkan. Kita diselamatkan melalui iman kepada Yesus. Keselamatan bergantung di dalam Yesus yang adalah kebenaran. Pertanyaannya, apakah kita berpikir bahwa Allah lebih mengasihi kita tatkala kita baik? Apakah kita menganggap bahwa Allah menyelamatkan kita karena kita layak? Apakah kita mengira bahwa ada orang-orang yang sangat jahat yang tidak mungkin diselamatkan Allah? Jika demikian, maka kita tidak memahami bahwa keselamatan didasarkan atas anugerah. Keselamatan tidak bisa dicuri, melainkan hanya bisa diterima dengan ucapan syukur dan puji-pujian kepada Tuhan. Untuk menghadapi berbagai persoalan hidup yang bisa berdampak depresi, keputusasaan, bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup, maka kita perlu yang namanya pertolongan. Pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Bantuan manusia terbatas, tetapi pertolongan Tuhan tidak terbatas. Manusia bisa saja tidak peduli dan menolak kita, tetapi Tuhan mengasihi kita. Yesus adalah Raja Damai. Ia sanggup menenangkan hati dan pikiran kita. Yesus adalah Juru Selamat. Ia sanggup menolong kita melewati persoalan-persoalan hidup. Mari saudara, kita menerima Tuhan Yesus untuk hadir dan berkarya dalam hidup kita. Tuhan Yesus sanggup. Dan Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita. Sebab Yesus mengasihi saudara dan saya. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.